Assalamualaikum. Wih, gagah kalau. Baik. Dan semuanya? Ada yang sakit? Hati-hati. Baik, kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan baca basmalah. Karena jam sekarang adalah sambungan jam yang kita lakukan dari pembelajaran sebelumnya. Jadi kita tidak mengawali dengan doa, cukup mengawali dengan basmalah saja. Baik, Anda semuanya perhatikan. Sebelum Bapak menjelaskan pembelajaran pada hari ini, kembali kita bertemu dengan Bapak pembelajaran PAI. Ini nanti akan Bapak jelaskan di depan. Tolong periksa dulu kalau ada sampah-sampah yang berserakan, baik di bangku, di apa, silakan diperiksa. Arti, menanti. Oh, kalau itu di luar ya. Nah, ini ada. Oke. Muhammad Sabir. Bulan. Ini yang tidak hadir siapa nih? Ronald, mana dia? Oh, Arnold. Ada kabar? Ada kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman yang tidak hadir, kita doakan mudah-mudahan mereka kembali ke sekolah dalam keadaan baik. Baik, untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. 1, 2, 3. Pembelajaran perlu kita ingat karena pembelajaran ini adalah pembelajaran selanjutnya. Ada pembelajaran yang kita lakukan sebelumnya. Tentang apa pembelajaran kita sebelumnya? Tentang Al-Quran. Ya, betul. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar peserta didik memahami apa itu tentang hibah dan tabayun. Itu penting tuh. Nanti di dalam penjelasannya sudah Mas buat tuh. Sebelumnya Pak akan melihatkan tentang video. Boleh saksikan. Pertanyaan yang akan Pak sampaikan. Pertama, boleh siapa yang dapat menjawab? Jika kita melihat kondisi ada teman yang sedang berbisik-bisik di luar, sedang lewat dia berbisik, ini melihat kepada kita. Setelah melihat ini ketawa, melihat kepada kita, dia ketawa dengan temannya. Apa yang muncul dalam pikiran awak?
hal, mungkin kok baju kurang rapi atau kacamata kadang mana ada penyebabnya, orang menceritakan kita. Itu bagian dari apa? Gibah. Kenapa gibah? Gibah itu benar terjadi seperti itu, tapi diceritakan di belakang. Paham? Apa contohnya? Kalau seandainya ada orang yang menceritakan baik atau aibnya sampai ke orang lain, bagusnya bagaimana disampaikan kepada orang yang bersangkutan. Atau ada teman kamu yang curhat kepadamu, saya di rumah ada masalah keluarga, contoh. Kita curhat kepada teman. Nah, ini saya sampaikan, jangan sampai ada yang tahu cerita ini. Kenapa? Karena kalau tahu nanti marah nenek saya. Apa sebabnya? Gara-gara saya tinggal di rumah ini berkelahi nenek. Contoh ya. Akhirnya fadilah dibocorkan kepada yang lain. Kepada siapa? Dibocorkan kepada Fauzan contohnya. Fauzan. Enggak saja. Diceritakan dan Fauzan mengembang sampai ke ujung. Orang sudah dijelaskan ikut tahu saja. Akhirnya siapa yang malu? Kita. Padahal disampaikan kepada Fadilah tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Itulah salah satu bentuk sifat ini. Baik, kita lihat. Pertama, mengenai pengertian gibah. Gibah adalah membicarakan orang, membicarakan orang lain di belakangnya. Orang dengan tujuan untuk menjatuhkan. Nah, yang ketiga menyebarkan aib. Ini hati-hati. Kalau seandainya kita menyebarkan aib teman kita kepada orang lain, itu tidak boleh. Baik, selanjutnya kita lihat saja. Lihat dari gambar itu. Tentang apa? Katanya kalau sebenarnya kalau seandainya ada orang gemuk lewat, ada temannya yang berbisik-bisik, bisa jadi menceritakan tentang orang yang gemuk. Apalagi dia melihat seperti gambar yang di depan. Apa katanya? Nah, lihatlah yang teman itu gemuk, berjalan susah. Ada orang yang cuma seperti itu? Ada. Jadi selanjutnya tabayun lagi. Tabayun, kalau seandainya kita menerima berita, ada orang menyampaikan berita tentang mencemooh atau menjelekkan atau membuka aib orang lain, jangan percaya. Apa contohnya? Ini si Ridwan contohnya. Ridwan sedang bercerita dengan si Fadil. Apa kata si Fadil? Rid, ada orang yang tidak senang sama kamu. Kenapa tidak senang? Karena dia menuduh kamu mencuri penanya. Jadi nanti kamu akan dipukul di luar nanti pas pulang sekolah, kata si Fadil kepada Ridwan. Kata Ridwan, benar. Ya, akhirnya si Ridwan pun kumpulkanlah kawannya banyak-banyak. Dikumpulkan kawan-kawannya banyak-banyak. Diambillah orang yang dicurigakan itu di depan, di luar. Setelah diambil, tanpa tanya langsung dipukul orang itu. Akhirnya orang yang lewat dari surah, Ridwan ko 10 kawannya. Yang kalah surah. Ternyata akhir dari ceritanya tidak pernah dia melakukan seperti itu. Jadi siapa yang berbuat masalah di sini adalah kafir. Kenapa? Menyampaikan berita kepada orang yang tidak benar. Lihat detil ya. Jadi apapun dalam kehidupan kita itu yang harus kita perhatikan. Ini manfaatnya mencegah fitnah, membangun kepercayaan, meningkatkan kualitas hubungan. Untuk menjaga hubungan dengan karib kerabat harus hati-hati kita. Oke, baik. Contoh praktis melakukan tabayun. Tabayun itu apa, ambil contohnya dari gambar itu. Itu belum bisa mengklaim kita. Ada yang non muslim di sini. Nah, kalau ada yang non muslim, jangan kita memandang dia rendah. Tidak boleh. Karena di dalam kehidupan manusia dia sama manusia seperti kita. Yang membedakan mungkin akidahnya saja. Jadi hati-hati, tidak boleh merendahkan. Nah, ini ada gambarnya. Cara menghindari ghibah. Bagaimana caranya? Kalau ada orang
menceritakan atau berbunding, nah jangan dekat-dekat. Biasanya ibu-ibu suka tuh, apalagi yang anak-anak bapak yang cewek-cewek suka tuh. Kan sukanya pak, ada orang menceritakan tentang orang lain, nah dia mau mendengar. Siapa yang seperti itu? Kebanyakan. Dulu perempuan, sekarang laki-laki juga ikut. Nah, katakan tidak untuk berbunding. Hati-hati anda semuanya. Terus segelintir tentang ghibah dan tabayun. Baik, hari ini kita kembali ke mengapa? Sifat. Kawan anda ke apa? Anda simpulkan dari apa yang menjelaskan tentang ghibah dan tabayun. Untuk mempermudah kerjanya, satu kelompok. Bagaimana caranya Pak? Ya. Sebenarnya di LKS sudah ada. Silakan diringkas saja. Satu orang buat namanya. Satu kelompok satu buat nama teman-temannya. Silakan diringkas. Apa yang mau sampaikan tentang ghibah dan tabayun, silakan dikerjakan. Ringkas saja. Tidak boleh panjang-panjang. Paling tidak berapa poin, 5 poin lah. Makasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Untuk mencari jawabannya, cari di LKS. Tentang penjelasan mengenai ghibah dan tabayun, ya buat namanya. Kemudian gua B sedang derajat 1. Satu orang, satu kelompok, satu pembahasan. Buat saya pertanyaannya. Ambil saja apa yang mau. Kalau tidak ditentukan. Cukup 5 poin saja boleh itu. Tentang ghibah dan tabayun. Orang lain. Kelompok siapa yang mau membacakan dulu? Kelompok siapa yang mau membacakannya? Kan, bacakan di depan. Depan dulu. Berdiri. Ini Pak. Yang lain tolong dengarkan, ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 yang beranggota Rani, 2 Beneng, 3 Putri, 4 Zizi, 5 Dikra, yang lain tolong dengarkan ya. Ghibah adalah memuji bicarakan kejelekan. Cara menghibah dari ghibah berkumpul dengan orang yang sholat soleh dan dari bahwa Allah Taala. Tabayun berarti menjadi penjelasan tentang suatu jalan dan benar keadaannya. Tabayun berarti dalam hubungan mereka mengganti orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Baik, sekarang ini aplaus untuk kelompok. Lagi. Yang lain tolong dengarkan, ada yang bersuara.
kelompok 3. Ayo dengar semuanya. Dua kelompok sudah maju, sudah membacakan tentang penjelasan ghibah dan tabayun. Baik. Sekarang Pak bertanya ke semua kelompok lagi. Ini tolong dikumpulkan nanti ya. Yang dibacakan tadi dikumpulkan. Pak bertanya, kelompok 1. Apa itu ghibah? Yang kelompok bertanya apa itu yang menjawab? Kelompok 1. Apa itu ghibah? Apa itu ghibah? Ghibah berarti kunjing. Betul. Bagi kelompok itu kita beri. Sekarang ada beberapa pertanyaan nanti yang Pak sampaikan. Pertama, cara menghindari ghibah. Siapa yang bisa? Silakan dijawab. Nah, berdiri, tunjuk angkat tangan berdiri kita. Cara, oke silakan. Berkumpul dengan orang yang soleh. Berdiri. Nah, Berkumpul dengan orang yang soleh, menghindari dari bawah Allah Taala. oke baik. Salah satu kita solusi untuk menghindari ghibah adalah berkumpul dengan orang soleh. Oke bagus. Beri aplaus untuk kelompok. Oke silakan Farel. Menjauhi. Bagus. Very good. Cara menghindari ghibah adalah menjauhi orang yang sedang berghibah. Baik, orang itu harus cari bukti, disebut dengan tabayun. Jadi tabayun itu artinya klarifikasi. Kita tahu klarifikasi. Sebelum kita menuduh orang itu berbuat salah, maka kita harus klarifikasi. Penjelasan ghibah dan tabayun sudah bagus semuanya. Masing-masing kelompok sudah bisa. Sekarang nanti itu dikumpulkan bersamaan dengan soal yang Pak berikan. Ini soal Pak kasih satu kelompok saja. Silakan kompromi untuk mengerjakannya. Kerjakan perkuliahan untuk memulangkan mana yang betul. Dari sini ya. Tapi dibuat di atasnya, di depannya sifat. Awalnya lah. Dibuat di depan ini di atas. Nah kelompok 1 contohnya, atau kelompok 2 atau kelompok 3. Silakan dikerjakan. Terima kasih waktu 10 menit lebih kurang. Nah, tidak ada yang paling dikerjakan menyatu. Ada apa-apa, jangan takut salah, ada salah. Bacakan saja. Ayo belerong ke. Terima. Nah, sini. Dengarkan teman kamu membacakan kesimpulan dari pembelajaran kita. Serius. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Siapa lagi yang bisa? Siapa lagi yang bisa? Silakan. Kesimpulannya, si Rani, siapa mau? Silakan. Rani. Oke, baik. Terima kasih Rani. Dari aku sudah Rani. Sekarang yang ayo silakan. Ya. Terus. Oke, kita lihat terus untuk Farel. Terima kasih Om. Ya.
untuk pembelajaran hari ini, minggu depan kita melanjutkan pembelajaran tentang sholat jenazah lagi. Jadi Anda sekarang setelah memahami tentang ghibah, kita perhatikan dengan baik apa fungsi ghibah dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa kita praktekkan bagaimana perbuatan-perbuatan yang dilarang yang tidak boleh dilakukan. Perhatikan dengan baik mengenai ghibah ini, hati-hati agar Anda tidak melakukannya. Dan harus menggunakan tabayun sebelum kita bertindak kepada orang lain. Baik,